Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ustadz Rahnang SPDI MPDI. Perkenalkan, nama saya Adinda Hasanah dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Pembahasan yang pertama yaitu media pembelajaran qiraah. Ada beberapa pembahasan. Apa itu media? Yang kedua, qiraah samitah, membaca dalam hati. Yang ketiga, qiraah jahriyah, membaca nyaring. Yang keempat, tahapan-tahapan membaca intensif. Yang kelima, masalah yang mesti diperhatikan. Yang keenam, strategi pembelajaran aktif. Pembahasan yang pertama yaitu media. Apa itu media? Dalam konteks pembelajaran, dapat dikatakan media merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Menurut pendapat Wiburus Kraman menyebutkan bahwa media adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan instruksional. Menurut pendapat dari Leslie J. Bridges menyatakan, media adalah sarana fisik untuk menyampaikan materi atau isi pengajaran seperti halnya buku, film, video, slide, dan lain-lain. Pembahasan kedua yaitu qiraah samitah, yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati dapat dilakukan dengan sempurna tanpa suara, desauan, dan gerakan lidah. Tujuan utama dari kegiatan membaca dalam hati ialah pemahaman. Untuk mencapai tingkat pemahaman yang baik pada pembelajaran dengan waktu yang seefektif mungkin, hendaklah mereka dilatih meluaskan jangkauan pandangannya ketika membaca. Jadi sangat penting membaca dalam hati, tidak hanya diucapkan dari mulut saja. Kemudian yang ketiga yaitu qiraah jahriyah, membaca secara nyaring. Qiraah jahriyah yaitu yang disebut membaca nyaring. Tujuan dari qiraah jahriyah ini untuk mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, guru ingin menilai kemampuan para pembelajar dalam mengucapkan huruf-huruf Arab dan membetulkannya apabila mereka salah. Kemudian yang kedua, guru ingin menilai kemampuan para pembelajar pada intonasi bacaan suatu kata atau kalimat dan membetulkannya apabila mereka salah. Yang ketiga, guru ingin menilai kemampuan para pembelajar pada tanda-tanda baca dan membetulkannya ketika mereka salah. Yang keempat, membaca nyaring dapat membiasakan para pembelajar dalam menghadapi para pendengar yang jumlahnya banyak. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu tahapan-tahapan membaca intensif, mengikuti langkah-langkah berikut ini. Tahapan-tahapan membaca intensif mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu kegiatan setelah membaca. Guru memberikan beberapa kosakata dan pola-pola kalimat baru dengan sempurna. Yang kedua, membaca dalam hati. Setelah para pembelajar diperkenalkan dengan beberapa kosakata dan pola-pola kalimat baru untuk satu unit pelajaran, guru meminta para pembelajar untuk membaca teks bacaan dengan tidak nyaring. Yang ketiga, kegiatan sebelum membaca. Mereka diberi beberapa pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka, seperti yang terdapat pada qiraah nabzajiyah yang dilakukan oleh guru serta membaca nyaring yang dilakukan oleh para pembelajar. Yang kelima yaitu masalah-masalah yang harus diperhatikan. Nah, ada beberapa masalah yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu langkah tersebut bersifat umum.
Yang kedua, perlu memperhatikan aspek waktu. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan untuk mendahulukan suatu langkah atas langkah lainnya. Nah, apabila ada alasan untuk itu, atau bila hal itu memungkinkan tanpa mengganggu prinsip-prinsip logika dan pengajaran. Ini adalah masalah yang mesti diperhatikan. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran aktif. Nah, apa sih dari strategi pembelajaran aktif ini? Apa saja strateginya? Nah, ada 5 strategi yang mesti diperhatikan. Strategi yang pertama yaitu melatih kemampuan siswa dalam menuangkan isi dari yang dibaca ke dalam bentuk tabel yang disebut entity outline. Nah, strategi yang kedua disebut analisis, yaitu melatih siswa dalam memahami isi bacaan dengan cara menemukan ide utama dan ide-ide pendukungnya. Strategi yang ketiga disebut snowballing, yaitu strategi ini cukup efektif digunakan apabila jumlah kelasnya tidak terlalu besar dan dimaksudkan agar masing-masing siswa mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari teman mereka yang lain. Kemudian strategi keempat yaitu broken square atau text. Yang dimaksud dengan strategi keempat ini ialah merangkai kembali bacaan yang sebelumnya telah dipotong-potong. Kemudian strategi kelima yaitu index card match. Strategi ini biasanya digunakan untuk mengajarkan kata-kata atau kalimat dengan pasangannya. Nah, jadi sekian dari video aku kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan lupa like and share. Cukup sekian video aku kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.